Pertama, kita sampaikan selamat ulang tahun Jakarta ya buat kita orang di Jakarta. Saya berpikir gini, situasi global maupun bisnis, saya kira makin ke depan ini kita akan menghadapi pasti masalah finansial. Kita juga akan menghadapi masalah susahnya lapangan kerja. Kita juga menghadapi masalah meledaknya penduduk yang banyak, tapi dengan kebutuhan yang mahal. Jadi kita akan menghadapi banyak masalah di tahun-tahun depan ini. Nah karena itu saya sampaikan ke teman-teman yang bikin acara, kita butuh waktu kita ada masalah, kita kontak siapa gitu loh. Nah saya sampaikan berkali-kali pada teman-teman yang masih ada di pemerintah, saya sampaikan kadang-kadang dalam hidup ini baru hidup yang senang nih. Bagaimana kalau orang yang hidupnya susah? Saya nggak ada beras, saya butuh bayar uang anak sekolah, saya butuh tambahan uang untuk orang tua yang sakit. Tanah saya dipersoalkan. Banyak Jakarta ini punya persoalan pertanyaan seperti itu. Lalu kita ke siapa? Bingung kita. Nah, inilah yang saya sampaikan. Mungkin kita di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, saya harapkan di A3 itu dari pertanyaan yang masuk, solusi yang kita tawarkan mungkin kita selesaikan bersama. Nanti juga ada beberapa panelis yang akan bantu. Kita membuat sebuah, ya ini sombongnya gini ya, silabus pendidikan bagaimana sih memanajemen kota. Karena memanajemen kota bukan memanajemen barang, ini orang. Yang paling penting kan orang, bukan manajemen kotanya. Nah apalagi kalau tahun depan tambah susah. Nah yang penting sekarang kita temukan apa sih, kita saling bantu, saling solusi. Kalau kita bicara politik, aduh capek deh. Gitu udah. Nah sekarang saya pikir udahlah. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa orang yang jujur, berintegritas, punya etos kerja yang baik, pasti punya masa depan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu kepada para panelis yang sudah hadir di sini. Kak Sera, apa kabar? Kabar baik, semangat hari ini. Semangat hari ini. Kak Sera ini expert di bidang psikolog. Iya Mbak ya? Kemudian Kak Sera ini adalah finalis dari Putri Indonesia tahun 2022. Betul. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Perwakilan Jakarta. Perwakilan dari DKI Jakarta. Betul. Ya. Nah, di sebelah Kak Sera ada Kak Owen. Halo, apa kabar Kak Owen? Baik, hari ini senang banget karena ulang tahun Jakarta kan. Kita harus merayakan dengan semangat pasti. Jakarta. Ya. Ya. Beri tepuk tangan untuk Kak Owen. Ya, Kak Owen ini merupakan konten kreator juga, ya. Kemudian Kak Owen ini juga mempunyai suatu bidang bisnis, ya, yang dimana nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, yang bisa di-sharing, bisa ya Kak ya? Betul. Oke. Nah selanjutnya ada Kak Tirta Prayuda. Selamat sore Kak Tirta. Selamat sore. Apa kabar Kak? Kabar baik. Kabar baik ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Tirta. Nah, Kak Tirta ini merupakan CEO dari Big Alpha Indonesia, ya. Kemudian financial analyst di BP Indonesia juga. Cuman yang saya mau highlight adalah tentang ASN-nya sih Pak. Jadi kalau tadi Bapak mention di Instagram, Bapak bilang bahwa ASN itu jadi lebih baik itu tergantung dari pucuk pimpinan, ya kan? Pucuk pimpinannya kalau udah bersih, saya kurang yakin juga sih Pak, ASN-nya juga akan bersih gitu. Nah yang jadi masalah adalah saya belum pernah lihat di beberapa daerah wali kota di Jakarta ini pemimpin-pemimpin yang benar-benar itu turun di bawah. Benar-benar turun di bawah.
Bahkan kalau saya bilang mungkin individualis ya. Saya paling tidak suka dengan pejabat negara itu adalah ketika melihat pejabat negara itu pakai forwarder, padahal uangnya uang negara yang membayar mereka gitu. Nah, yang saya mau tanya adalah bagaimana menjadikan kota Jakarta dan khususnya ASN itu benar-benar punya kepribadian yang benar-benar melayani rakyat gitu. Bukan karena pemimpinnya aja yang jujur ya, tapi benar-benar melayani rakyat kayak tadi Bapak bilang. Terima kasih ya. Kita harus balik ke sejarah nih. Saya berpikir mungkin, saya belum pernah bicara sama Bung Karno soalnya. Saya melihat kenapa waktu Bung Karno mendirikan negara ini memberikan kuasa penuh kepada presiden. Banyak dari kita tuh nggak paham soal ini. Kita bukan parlementer. Kalau parlementer, kursi saya sedikit pun, satu kursi pun diajak koalisi, lalu begitu saya nggak puas, saya keluar dari koalisi, bubar pemerintahannya. Nah kalau negara kita nggak bisa. Bahkan presiden kita lebih berkuasa daripada presiden Amerika. Jadi partai itu hanya bisa mengusung calon presiden. Setelah itu presiden kuasa penuh. Nah saya berpikir tujuannya apa? Ketika mengurus orang yang masih belum matang, nanti tolong saya tambahkan psikologi nih. Ini psikologi human nature ya, sifat alami manusia nih. Butuh orang yang punya kuasa penuh supaya nggak direcokin untuk diatur. Maka di situ saya katakan, ini sudah ucapannya Confucius, kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Nah di situ saya berpikir karena negara ini dari suku bangsa begitu banyak, karakter begitu banyak, pendidikan begitu berbeda banyak, ini butuh pemimpin yang kuat. Nah jadi itu yang dilakukan. Lalu bagaimana ASN? Nah saya buktikan ketika kita kasih kinerja yang baik, ini kalimat Lee Kuan Yew yang saya suka. Kalau kita mau mendapatkan aparat pelayan yang terbaik, tentu harus menggaji mereka minimal sama dengan yang swasta bisa menggaji mereka. Nah hari ini kita selalu mengatakan nggak cukup, uangnya nggak cukup. Padahal kita dengar di mana-mana kok. Coba kalau pengadaan pemerintah sama pengadaan swasta, harganya kok beda jauh ya. Kenapa nggak bisa sama gitu loh? Kita mampu menggaji orang. Dulu orang bilang nggak mungkin gaji orang. Saya jamin gaji kalian itu kayak perusahaan asing di luar negeri yang ada di Indonesia. Gede-gede gajinya punya. Tapi kalau nggak mau kerja, gue pecat tuh. Cuma itu yang saya salah dulu. Karena belum kuliah di Makobrimob. Jadi sambil ngomong yang baik, mereka udah seneng kan. Gue pecat tuh. Itu nggak baik ternyata. Ini nggak boleh ada ternyata gitu loh. Orang kita tuh nggak bisa terima. Apalagi ke ASN. Saya juga bersyukur waktu saya di Komisi 2 DPR RI, saya sudah mengkritik soal proses rekrutmen ASN. Dulu PNS. Yang membuat undang-undang ASN itu saya di dalamnya. Saya tim perumus kecil. Karena saya ingin sekali swasta boleh direkrut masuk ke Dirjen. Makanya saya pengen minta jadi Dirjen Bea Cukai kan. Karena saya masih boleh masuk. Saya presiden oke. Nah waktu saya membuat undang-undang itu, salah satu yang kita minta, kalau rekrutmen tidak transparan, tidak meratakan lapangan tanding, orang dekat baru bisa diterima, hasilnya ya pasti KKN. Saya biasa lihat bapak saya nggak beres, ya pasti saya ikut nggak beres. Waktu rekrutmen, lalu kita minta, kita pengen sistem komputer. Lalu kata bagian Menpan waktu itu, oke, uji coba di mana? Di Jakarta katanya. Karena yang lain belum ada komputer. Hasilnya apa waktu saya masuk ke Jakarta 2012? Rekrutmen angkatan 2010, the best. Etos kerja, pengetahuan, karena tesnya langsung. Tes saat itu langsung dikeluarkan hasil nilainya. Langsung saya tahu saya lulus atau tidak. Nggak bisa ada permainan. Ini tidak terjadi. Lalu kenapa bisa jadi lesu? Nah karir path-nya masalah. Begitu nggak disusun. Sama ketika saya masuk di Pertamina. Pertamina ini anak-anak muda baik-baik. Tapi kenapa sampai di atas masalah? Oh ternyata mau sampai ke posisi senior vice president itu butuh 20 tahunan. Urut kacangnya lama. Lalu saya masuk, ubah saya bilang. Lalu saya membuat internet job posting. Internet job posting. Semua yang bawa boleh tes. Maka sekarang Pertamina banyak anak-anak muda tuh di posisi bagus.
jadi direktur segala macam, posisi bagus. Karena memang kita kirimkan, ini the best. Tesnya apa yang pertama? Tes kejujuran di finansial. Jadi bagi saya, kok pinter banyak. Tapi kalau minterin, wajib celaka gitu. Ini mesti tes kejujuran. Baru tes yang lain. Yang lain bisa di-upgrade. Kita bikin sistem yang digital di Pertamina. Dia orang kalau tahu dia kelemahannya apa, dia bisa mengupgrade diri. Nah, jadi saya kira tetap mesti ada pemimpin yang baik, lalu bikin sistem. Bikin pengawasan yang transparan. Iya, setuju tadi yang disampaikan juga untuk sisi rekrutmen. Saya juga pernah kerja di HR. Memang benar kalau rekrutmen yang transparan itu lebih bisa mendapatkan sumber daya yang lebih potensialnya lebih tinggi dan memang kinerjanya juga lebih berkualitas. Itu memang betul. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang dan bisa menambahkan ya, adanya edukasi moralitas juga. Edukasi moralitas ini kan kadang sesuatu yang kita pelajari dari sosial kita doang nih. Padahal sebenarnya itu butuh disampaikan juga di pendidikan formal. Di beberapa negara tuh juga melakukan edukasi formal dari mereka anak-anak. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri saya ngerasa banyaknya kebutuhan itu edukasi moralitas bisa ditambah lagi ketika kita awal bekerja. Jadi mengingatkan juga value-value yang penting kita sebagai warga negara, kita juga sebagai petugas di negara kita sendiri itu seperti apa. Atau seseorang juga pasti punya impact ya di sini konten kreator, semuanya pasti kita punya namanya etika. Tapi moralitas itulah yang menjaga seberapa besar nih kita layaknya bertindak ataupun mengawasi perilaku kita sendiri. Kadang kan ada yang suka keluar batas ya. Nah itu juga yang perlu diawasi nih, sifat-sifat yang keluar batas ini entah spendingnya ataupun misal apapun itu kadang bisa mencemarkan sesuatu yang malah nggak baik. Jadi nama kita sendiri ataupun nama institusinya. Jadi menurut saya sih edukasi moralitas itu salah satu kuncinya dan memang benar rekrutmen transparan akan lebih mudah dan pastinya mendapatkan potensi dari orang-orang yang direkrut lebih berkualitas juga. Saya melihat Pak Ahok ini kalau kasih komentar atau berbicara apapun itu semuanya apa adanya dan data. Dan Pak Ahok cenderung menyerang karena Pak Ahok itu pasti membela atau mencari tahu kebenaran. Problemnya pada saat masa-masa sekarang ini di mana pejabat yang berkuasa ini sedang berseberangan nih sepertinya dengan partai yang mengusung Pak Ahok. Akhirnya sepertinya saya kalau melihat Pak Ahok ini kalau ngeluarin statement entah Pak Ahok ini kayak ngerem, nahan emosi atau apa. Jadi akhirnya beberapa teman-teman yang dulu hits dengan Pak Ahok, mendukung Pak Ahok beda sekarang. Ahok begini, Ahok begitu. Nah saya pun jadi sama gitu loh. Kayaknya enggak deh, Ahok tuh transparan banget kalau ngomong deh, asik deh. Tapi iya ya, kok jadi begini ya? Nah saya cuma pengen tanya Pak Ahok. Pak Ahok ini memang sedang kelihatannya kan kemarin Pak Ahok mendukung mana, yang menang partai yang mana ya. Nah Pak Ahok pada saat ngeluarin statement atau apa, mungkin buat beberapa orang yang tidak sejalan dengan Pak Ahok mendukung siapa, akhirnya bilang, Ahok mah dipakai hanya buat ganjel si ini, si itu, si itu. Nah, Pak Ahok gimana nih Pak Ahok nyikapin ini? Karena media ngegorengnya luar biasa sadis sih. Oke, thank you. Terima kasih. Silakan Pak Ahok. Jadi kayaknya agak ngerem Pak. Nggak, kalau dibilang saya berubah, oh iya. Apa yang berubah? Sekarang saya bisa main piano, bisa sambil nyanyi loh. Saya menyadari dulu itu banyak hal yang salah. Tapi bukan berarti prinsip. Jadi istilahnya Mahatma Gandhi atau siapa ya. Kalau Anda mau berpolitik, Anda harus punya prinsip. Tapi tidak perlu prinsip itu menyerang orang. Ya lebih baik kita berbicara tentang apa visi ke depan, solusinya apa. Jadi saya mulai berpikir, kalau dulu kira-kira gini ya. Misalnya ini nih. Terus Pak Fran bilang, ini whisky. Wah, gua ajak lu ribut sampai pagi. Ini gelas air minum kok lu gendeng apa gitu ya. Ajak berantem satu orang sampai malam. Pokoknya semangat berantemnya. Kalau sekarang saya berubah. Oh ini whisky ya. Oh ya mohon maaf Pak Frans. Ternyata rasa lidah saya sama Pak Frans beda. Saya kira ini air putih, Pak Frans ini whisky. That's it. Selesai. Nah saya mulai menyadari, jadi kepala pemerintah itu jadi eksekutif. Nanti pemerintah dimanapun, Anda sesungguhnya adalah seorang diplomat. Tapi bukan bohong ya. Itu perbedaannya. Saya harus menyatakan kebenaran. Tapi saya mesti lihat, kalau kamu gak mau terima kayak tadi whisky sama air, ngapain gua ngotot sama lu. Nah saya bilang,
ngapain ribut? Bukan berarti saya takut, enggak. Saya tetap akan nyatakan kebenaran. Saya akan tetap sampaikan solusi, sekalipun ada yang tersinggung, tapi saya tidak akan menyerang si A, si B untuk saya singgung. Nah inilah yang kita ya belajar lah, manusia kan begitu kan. Naik kita terus belajar, nah itu yang saya alamin. Jadi kalau saya berubah, ya berubah sih. Saya sekarang lebih kalem. Kalau main golf nggak bisa kalem, nggak bisa delay, nggak bisa terbang itu bola. Nah ini nih, jadi kita belajar. Saya juga berusaha belajar Mandarin, saya tulis, melatih kesabaran. Nah karena di dalam tahanan, ini Bapak Ibu juga ada beli buku, itu saya nulis dengan tangan. Kalau lagi cerot tintanya, kita tulis kan. Saya ambil, saya lempar semua. Kesel dulu. Habis lempar itu semua mikir, yang nolong bersihin siapa ya di tahanan? Nggak ada orang yang nolong nulis, nggak ada yang nolong bersihin. Saya kumpulin lagi semua, taruh lagi. Terus sambil nulis, udah kesel, sabar. Saya bisa tulis lebih lurus sekarang. Nah memang ini proses pelatihan. Makanya waktu saya ditanya, kamu nyesal nggak bisa masuk tahanan keluar hari ini? Kalau bisa diputar balik dunia ini, apa mau seperti ini atau enggak? Saya mau, saya bilang. Nah, katanya kenapa? Karena ini menolong saya. Pertanyaan aku adalah gini Pak, kayaknya kita sampai sekarang ada headlines Gen Z sulit memiliki rumah. Ternyata bukan cuma Gen Z, tapi milenial seperti saya juga. Di rumah saya sekarang bukan hanya orang tua saya yang udah pensiun, tapi ada kakak saya, 2 beserta keluarganya. Itu betapa masifnya kesulitan kami memiliki rumah. Pertanyaan saya buat Bapak, saya nggak tahu Pak, mesti nanya siapa? Kewenangan pemerintah pusat kah? Tiap bulan bonus saya kena pajak, THR saya kena pajak, belum lagi mau ada BP Tapera. Saya merasa saya kena middle class curse. Dan saya juga sandwich generation, no matter how much I try to save, harga pajak selalu naik. Nah ini kira-kira dari sisi policy making atau dari Pak Ahok sebenarnya ini tuh bagaimana sih Pak? Dari sisi Bapak, kalau Bapak jadi pemimpin lagi, amin. Amin. Kalau Bapak jadi pemimpin lagi Pak, kira-kira proposalnya seperti apa strateginya? Karena saya sudah bingung bagaimana cara saya memiliki housing. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Ahok. Ini yang belum saya jalankan waktu di Jakarta. Sebetulnya waktu Jakarta keluarkan satu ide. Anda tahu kan pulau reklamasi 17 pulau itu. Seperti konsep yang dilakukan Pak Harto itu, 17 pulau itu tidak boleh ada reklamasi pantai. Tapi terjadi PT KCN itu membuat reklamasi pantai, diuruk sampai kena pulau OPQ. Nah OPQ itu saya sudah kerjasama dengan Rotterdam Port. Saya pengen Tanjung Priok itu dimajuin, karena kalau makin dalam, berarti kapal yang masuk lebih besar, biaya logistik lebih murah. Nah kalau itu sudah ada OPQ, saya yang pertama saya bebaskan itu seluruh rumah hunian itu PBB. Kenapa? Tadi saya berbicara sama pensiunan tentara di rumah, bintang 2, ngobrol lah. Pagi-pagi tetangga. Saya bilang, pajak bumi bangunan tuh mungkin peninggalan kolonial Belanda kali ya. Masa kita udah beli rumah bayar pajak, udah kerja bayar pajak, bangun rumah sendiri juga ada pajaknya. Masa saya udah pensiun tinggal di rumah saya dipajakin juga? Ini rumah siapa? Katanya hak milik. Hak milik kenapa saya masih bayar pajak? Tapi sekarang terjadi jebakan. Bukan kutukan middle class nih, kutukan Pemda. Penghasilan paling baik itu dari PBB. Jadi sang wali kota tanya sama saya, Bapak usul bebaskan PBB, nanti penghasilan saya bagaimana? Bisnis lo, gue bilang. Pemerintah kan bisa hemat uang, kan banyak pajak yang lain. Kalau makin banyak pengusaha naik, makin banyak orang kerja, kan udah ada pajak penghasilan juga. Ya sudah, nah bagaimana rumah? Dari dulu saya usul di Jakarta ini super blok, buat ngurangin polusi, buat ngurangin kemacetan. Lalu dengan sistem rare tentu beda kasus gitu ya. Kenapa saya maksa orang boleh tinggi KLB, tapi kamu mesti bayar bangun sarana. Kayak contoh Semanggi, trotoar yang lebar, lapangan banteng, termasuk kali besar, itu semua dari naikkan KLB. Nah konsep saya adalah, Anda kalau mau naikin KLB boleh, Anda harus bangun sistem rare.
LRT tadi disambungkan. Jadi sistem mono, ya super blok lah kira-kira gitu, kayak Gandaria City atau Taman Anggrek kayak gitu super blok. Tapi ini isi juga untuk UMKM juga dagang. Lalu bagaimana membuat super blok tanah sudah nggak ada di Jakarta? Kayak itu pertanyaannya kan. Nah, saya mau tawarin ke rumah orang yang sempit-sempit, di gang sempit, mungkin harganya cuma 15 juta, 20 juta per meter, karena mobil nggak masuk, tapi di luarnya mungkin 140 juta gitu kan, di balik Sudirman segala macam. Hanya pemerintah bisa lakukan. Saya mau tawarkan 3 kali. Anda punya tanah 100, saya akan tukar apartemen 300 meter. Jadi kalau apartemennya 60 meter persegi atau 50 meter persegi, Anda dapat 6 unit. Hak milik. Bagi deh ke anak-anak lu deh, mau sewain kayak mau pulang kampung terserah lu lah. Nah begitu saya gedein, setengah saya akan jadikan taman, supaya lebih hijau Jakarta. Lalu saya akan membuat jalan pintas. Jakarta ini kan gak gede-gede amat, tau gak? Cuma kadang-kadang jalan pintasnya kan gang-gang sempit itu loh. Nah kalau saya bisa buat jalan-jalan pintas saling motong, termasuk jalur sepeda, kenapa nggak manfaatkan sungai atau tempat hijau? Jadi jalur sepeda jangan ngambil, saya setuju tambah jalur sepeda, tapi bukan nambah di jalan protokol. Kita udah setengah mati gitu loh. Ya Anda bikin dong lewatin sungai kayak, kan bisa bikin tiang-tiang sepeda doang kok. Ketemu juga boleh pas-pasan ngerem sebentar. Emang mau ngebut-ngebutan. Nah jadi konsep tuker tambah 3 itu yang saya keburu dijebroskan. Baik yang nggak suka kayak. Tapi udah nggak apa-apa, itu memang perjalanan hidup kan. Nah saya juga gitu kok, kalau di dalam tahanan itu sama. Jadi ya, saya nggak lakuin apa? Pernah nonton film Batman Return nggak? Push up di gua itu loh. Wah aku juga gitu, latihan olahraga supaya semangat. Karena saya baca satu buku bagus, For Meaning, itu Viktor Frankl. Itu ada tahanan Nazi. Itu ada buku wajib psikolog semua itu. Saya baca, menarik buku itu. Apa yang membuat mereka bertahan di dalam siksaan? Mereka mempunyai harapan. Jadi saya hadap Anda yang middle class, jangan merasa ini saya kutukan middle class. Enggak. Anda harus percaya kita ini ada masa depan, ada harapan. Itu yang membuat dia bisa bertahan. Nah saya juga sama, di dalam dikurung seperti itu pun, bayangin, semua salah paham. Wah saya yakin ini ada untuk kebaikan saya. Mungkin saya terlalu sombong, terlalu pede selama ini. Nah ini untuk melatih saya. Nah lalu apalagi yang mau kita lakukan? Saya pengen bangun banyak tanah-tanah, termasuk polisi, tentara. Saya banyak bantu. Kan dia punya tanah gede-gede tuh. Saya mau bangunkan banyak apartemen buat mereka. Makanya Pulau Reklamasi saya cas 15%. Saya dulu hitung bisa dapat 127,5 triliun kalau semua pulau dibangun. Dapat duit itu saya akan bangun, bebasin banjir, bangun rumah di Marunda. Jadi semua orang dipindahin dari sungai, taruh di Marunda, kerja di New Tanjung Priok Port yang sahamnya ada DKI. Karena di Pulau OPQ. Jadi semua udah saya hitung. Pindahin satu kota baru semua. Ya kita nggak malakin properti kok. Kan wajar dong, ada untung sekian, saya minta. Kalau nggak saya uruk sendiri, saya bilang. Tuh pulau punya kita juga loh. Saya kan bikin sendiri. Anda menguruk laut jauh lebih murah daripada bebasin lahan. Dulu waktu itu 1 meter cuma 5 juta kok. Anda bebasin Anda dapat 5 juta. Kalau Anda nggak mau, saya pakai BUMD, saya lakukan. Saya akan ambil pakai BUMD semua. Nah itu yang salahnya saya. Saya jangan ngomong ya. Iya dong kalau kalian ngomong begitu, langsung semua berpikir, kalau gitu Ahok nggak boleh jadi gubernur lagi, mesti disingkirin ini. Ini bahaya buat kita gitu loh. Nah, saya tetap yakin semua ada waktunya. Nah, lalu apalagi kalau Anda saya bangunkan rumah di tanah-tanah pemerintah itu, semua orang yang kerja di Jakarta, keluarga-keluarga muda, Anda berhak sewa apartemen dengan seperti harga kos. Supaya uang Anda itu tidak habis beli BBM, subsidi kita juga kena karena mobilnya kecil kan. Karena Anda nggak mungkin beli mobil 2000 cc kalau pegawai kelas menengah. Itu yang saya mau lakukan untuk orang Jakarta. Yang nggak punya rumah itu, saya mau sediakan mungkin 300.000 unit rumah yang siap huni untuk yang penghasilannya pas-pasan. Sampai nanti anak cucunya itu bisa mandiri, dia bisa ada kesempatan. Ini pemerintah harus menyediakan. Ini subsidi. Kan tanah saya nggak beli. Ya kan? Bangunnya gimana? Penyusutan. Bangunnya kan gue minta 15% dari Pulau Reklamasi. Bukan duit kita kok.
Ya kan sederhana kan, dia bayar 15.000. Nah dengan pola seperti itu, tata kota kita bisa desain ulang. Termasuk peluang yang punya rumah bisa dapat tuh dia. Nah itu sih, sekali lagi tenang-tenang saja. Percaya sama saya lah. Yang kita lihat susah-susah gitu ya. Sebenarnya nggak susah-susah amat, kita lewatin juga kok. Saya pernah lewatin yang masa lebih susah. Iya, kalau ngomongin masalah uang sih Mbak, kita punya keresahan yang sama. Dan kebetulan karena saya satu panggung sama Pak Ahok, mungkin ini ada beberapa solusi yang menurut saya udah saya pikirkan dulu gitu. Dan mungkin Pak Ahok bisa membawa ke istana, kan mungkin banyak teman di istana Pak. Jadi memang masalahnya kalau masalah backlog perumahan di Indonesia itu masalahnya banyak. Nah sayangnya pemerintah kita itu muncul dengan BP Tapera. Yang mana BP Tapera saya yakin tidak akan dinikmati oleh mungkin mayoritas 99% orang yang ada di sini. Karena BP Tapera itu yang berhak adalah orang berpenghasilan rendah di bawah 8 juta. Jadi orang-orang yang kita kayak gini gimana yang di atas 8 juta? Kita ikut patungan tapi kita tidak menikmati rumahnya gitu. Jadi BP Tapera itu nanti jatuh-jatuhnya akan seperti dana pensiun. Yang sayangnya returnnya BP Tapera itu sekarang bahkan lebih jelek daripada SBN retail. Jadi uang kita dikelola BP Tapera tapi returnnya cuma 2-3% per tahun. Jadi buat apa? Kenapa kita harus bayar gaji petinggi Tapera ketika return yang dihasilkan jauh di bawah pasar? Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah backlog perumahan di Indonesia itu ada regulasi-regulasi yang nggak ada. Misalnya di Indonesia itu tidak ada regulasi dari pemerintah untuk mengcap harga rumah. Contoh, misalnya Bapak Ibu datang ke satu tempat harga rumahnya 1 miliar. Besok pengembang naruh harga 2 miliar itu nggak ada yang marahin. Terserah dia karena itu properti dia. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Harga dikontrol oleh pengembang tanpa ada kontrol dari pemerintah. Pembeli punya power apa? Nggak ada. Jadi ketika kita nggak mampu ya udah nggak ada aja. Terus yang ketiga adalah pemerintah Pak Ahok sekarang banyak sekali menyangka bahwa ketika backlog perumahan yang terjadi itu solusinya adalah ya udah karena nggak ada duit. Padahal ada solusi-solusi lain yang mungkin udah muncul di ide Pak Ahok tadi. Contohnya adalah land donation. Ya kan mungkin Pak Ahok idenya seperti itu. Atau yang berikutnya adalah pajak progresif untuk properti. Kalau pajak progresif untuk properti bisa kita lakukan untuk kendaraan untuk mengatasi macet, kenapa kita tidak bisa melakukan pajak progresif untuk kepemilikan properti agar tidak ada oknum-oknum yang menimbun properti? Jadi seperti itu Pak Ahok. Terima kasih. Masukan ya. Ya Pak Ahok, terima kasih atas kesempatannya. Panitia bilang ke saya, Mas Tirta nanti kalau datang acara nanya-nanyanya tentang ekonomi, investasi, dan inklusivitas karena saya pengguna kursi roda. Nah topik paling seksi buat saya tentu aja inklusivitas Pak. Saya pengguna kursi roda sudah 8 tahun terakhir di ruangan yang sekitar mungkin ada 300 orang kali ini ya. Saya cuma melihat saya, Bapak itu, dan Mbak yang di sana pengguna kursi roda. Jadi kami sangat minoritas di sini Pak. Lebih minoritas dari Bapak mungkin Pak. Jadi pertanyaan saya gini Pak. Saya udah 8 tahun di kursi roda. MRT udah jalan mungkin 5 tahun ya Pak. Saya baru pakai sekali loh Pak. Transjakarta nggak usah ditanyain lah karena haltenya aja di tengah jalan. Haltenya ada yang di atas, saya nggak bisa naik gitu. MRT saya bisa bilang itu sangat ramah untuk disable, untuk pengguna kursi roda. Tapi begitu keluar ke trotoarnya, itu udah kayak main Ninja Warrior Pak. Itu udah naik turun banyak halangan rintangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kantor-kantor pemerintahan. Saya pernah ngurusin sesuatu di kantor kelurahan, itu ada remnya, tapi angle-nya mungkin 45 derajat kali Pak. Jadi udah kayak main sirkus saya itu. Jadi harus ada yang dorongin. Pertanyaan saya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan waktu Bapak menjadi Gubernur Jakarta untuk memastikan bahwa Jakarta ini ramah untuk disabilitas? Dan kalau belum dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya? Itu aja Pak, terima kasih. Saya ada dengan teman-teman disabel tuh meresmikan salah satu tuh pintu buat cegah motor masuk di RSCM. Nah saya udah bilang, kan ada jalur kuning gitu kan. Waktu saya baru masuk Jakarta saya kaget. Niput nuntun yang nggak bisa lihat tunanetra, masa depannya ada pohon. Serius ini. Lalu saya tanya dalam rapat. Nah saya kebetulan tipe orang suka baca surat tembusan. Jadi mungkin banyak gubernur nggak suka baca tembusan. Surat-surat masuk pun mungkin nggak sempat baca mungkin ya karena sibuk kan. Pasti anak buah yang sodorin. Kalau saya ini kepo kali, kurang kerjaan. Surat tembusan saya baca. Lalu saya lihat ternyata dinas PU masalah udah ngajukan ke dinas taman, minta ini pohon dipindahkan dari awal. Lalu mereka nggak mau pindahin karena merasa ini kan proyek lu bukan proyek gua.
Ini contoh nih. Pemerintah kita ini mungkin koordinasi mungkin sedikit masalah. Kalau saya bilang, kamu di Taman Negeri Vietnam ya? Nah saya kira Jakarta memang kita udah banyak kok organisasi, sudah banyak bicara, harus dikerjakan. Hanya pengawasannya itu memang nggak dilakukan. Kayak MRT, kayak Transjakarta, apa bikin tinggi. Ini mana-mana juga ngapain mesin digantung? Alasannya supaya ngatasi banjir. Emang banjir mobil masih jalan gue bilang. Bikin satu harta gitu mahal. Jadi sampai 40 miliar. Nah itu dipotong. Tapi akibat itu juga saya masih masuk sekolah di Makobrimob. Jadi yang pengen. Tapi sekali lagi apapun kita hari ini lebih tahu banyak dan lebih siap. Nah yang paling penting kadang-kadang kalau jadi pejabat itu kita nggak tahu apa yang harus detail di bawah. Nah kita butuh mendengarkan suara. Makanya dulu saya memilih waktu jadi gubernur, semua orang boleh datang ke balai kota. Itu ngomong aja masalah lu apa, saya dengerin. Karena mungkin Anda nggak puas, nggak percaya, kirim laporan. Nah saya kira perlu komunikasi lah. Kita nggak boleh pencitraan, datang sana sini tapi nggak ketemu orang gitu kan. Ya kan? Pak, karena saya dari mahasiswa ilmu lingkungan, saya juga content creator yang sering membahas tentang edukasi dan awareness tentang lingkungan. Dan ada banyak banget sekarang kalau misalkan di Jakarta itu banyak banget berita-berita tentang lingkungan juga Pak. Salah satunya tentang polusi udara. Polusi udara di Jakarta termasuk juga di Indonesia itu parah, selalu top 5 di dunia. Dan ini menjadi keresahan bagi saya dan mungkin bagi semua orang di Jakarta karena setiap kali kita keluar rumah, kita naik transportasi umum, kita mobilitas ke tempat kerja itu pasti selalu berasa sumpek. Bahkan ada asisten saya yang berasal dari Bali, dia pindah ke Jakarta langsung merasa kayak, wah parah banget ya ternyata Jakarta seperti ini gitu. Jadi yang pertanyaan pertama saya adalah, gimana sih Pak caranya untuk men-solve masalah polusi udara ini? Karena ini menyangkut ke kesehatan manusianya juga, termasuk juga kualitas pendidikan kita ke depannya. Karena kalau misalnya kita lihat, bahkan ada suatu penelitian itu di luar negeri membandingkan atlet Indonesia dan atlet luar negeri, kenapa salah satunya atlet Indonesia nggak bisa seberkembang di luar negeri adalah karena udaranya pun berbeda gitu. Itu yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua, permasalahan sampah Pak. Pengolahan sampah di Jakarta terutama kita semua opernya ke Bantar Gebang. Dan kemarin saya sempat main ke Bantar Gebang juga. Di Bantar Gebang itu tinggi gunung sampahnya itu udah 50 meter. Dan saya tanya ke pengelolanya itu udah 99,99% penuh. Cuman nggak bisa dihentikan untuk nggak terima lagi sampahnya. Karena kalau nggak Jakarta bakal darurat sampah dan mau ditaruh di mana ya sampah-sampah tersebut. Setiap harinya itu masuk sekitar 9.000 ton sampah. 8.000 sampai 9.000 ton sampah. Dan outputnya itu mereka numpukin jadi gunung sampah dan ada pengelolaan itu pembakaran dijadiin listrik. Tapi itu pun juga kalau nggak salah sekitar 200 ton doang outputnya keluarnya. Jadi 9.000 ton input, 200 ton yang keluar. Jadi menurut saya itu sangat bermasalah banget dan gimana sih Pak caranya untuk membereskan masalah pengolahan sampah dan polusi udara ini? Karena kalau misalnya kita ngelihat membandingkan Indonesia dan luar negeri, misalkan negara maju, kota maju dan kota yang berkembang itu paling utama adalah dari sisi pengelolaan sampahnya juga, dari sisi kerapihannya, dari sisi kebersihannya, gitu Pak. Silakan. Oke, silakan Pak Ahok. Pertama soal polusi. Saya bicara sama beberapa ahli lingkungan juga, teman-teman. Dia bilang polusi terbesar itu dari PLTU. Buktinya apa? Lebaran kemarin pada keluar kota, tetap Jakarta nomor 1 paling kotor. Nah waktu saya di Pertamina, saya sudah usul Pertamina sama PLN ganti saja semua PLTU yang batu bara, kita punya panas bumi kok. Indonesia ini bersyukur ada panas bumi. Dan sekarang teknologi panas bumi, teknologi turbin listrik juga bagus. Nah, dulu di bawah 10 bar, istilahnya hitungan tekanan uap itu nggak bisa menghasilkan. Sekarang bisa menghasilkan 5 megawatt. Nah kenapa nggak tambah saja? Toh gridnya sudah ada semua. Masalahnya kontrak dengan batu baranya bagaimana? Nah saya nggak bisa jawab. Tapi saya bilang itu harus ada keberanian politik. Kita kadang-kadang itu
Anda mau populer tetap terpilih atau untuk depan. Banyak kan politikus, bukan politisi namanya, politikus. Karena jangkanya pendek mungkin lebih aman saya berkuasa. Soal buang waktu urusan orang. Nah saya kira kalau mimpin nggak boleh. Mimpin harus membawa lebih baik. Sekalipun dia jadi korban. Ini sesuatu yang berbeda cara pandangnya gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Kalau kendaraan, teknologi, kilang, mobil-mobil kendaraan baru itu sudah menuntut pembakaran emisi yang baik. Belum lagi yang industri nggak memenuhi syarat. Balik lagi soal mungkin ada permainan gitu. Nah ini mesti tegas dari Pemda. Dulu kalau ada pembakaran apa kita mesti tegas. Anda buang ke sungai pun itu semua kimia bisa buang ke sungai sembarangan. Nah, ini juga soal sampah. Kenapa jadi 9.000 ton? Itu mungkin salah saya tanda kutip. Kenapa? Dulu nggak pernah sebanyak itu ke Bantar Gebang. Kenapa tahu nggak? Buang ke Ciliwung di sungai semua, muter balik. Terus saya ngitung sampai Jakarta gitu banyak kok. Masuk ke mana ya? Saya kerja sama Kodam. Baru saya ketemu dibuang ke sungai. 150.000 orang pinggir sungai dibuang di daratan kan. Pantek-pantek jadi rumah sewa. Kenapa air sungai datang dari gunung bersih kok turun ke Jakarta jadi kotor? Lewatin sampah. Buang balik. Saya udah ngitung truknya kok. Saya orang tambang kan. Mana cukup kirim 8.000 ton, 9.000 ton. Dulu 8.000 ton kira-kira. Mana cukup bisa macet itu jalan di Bekasi. Nah dulu kita mau bikin itu istilahnya apa ya? RDF mungkin. ITF ya. Sistem saya lupa lah. Dari Jepang. Refuse derive fuel. Nah, Jepang sama Keppel Singapura. Itu sudah oke semua. 1,2 triliun. Ternyata ribut. Gawatnya Jakarta kerjasama dengan orang yang membangun ITF tadi tanpa menyebutkan dia nggak bisa bangun masih stop. Jadi waktu saya lihat cuma 1,2 triliun. Aduh buat Jakarta mah murah. 1,2 triliun. Ngapain bicara tipping fee. Saya dulu punya duit 76 triliun kok. Saya hemat dari pemahaman nenek lu itu. Nggak ada tuh. Itu pemahaman ini tuh 400 miliar setahun. 3 tahun aja saya udah dapat 1,2 triliun. Bikin satu tempat pengolahan sampah. Apa susahnya duit Jakarta gitu loh. Tapi ternyata tempatnya nggak bisa. Ini lucu. Kerjasama dengan orang nggak jelas. Dia pun nggak punya duit. Saya bilang mana bukti Anda punya uang? Nggak bisa, keluarkan dulu. Nggak bisa. Saya sampai ada berapa oknum aparat panggil saya. Mesti menangkan ini, menangkan itu. Saya bilang nggak bisa. Lu nggak punya duit kok. Lu kalau nggak punya duit balikin Jakarta. Saya bikin sendiri. 1,2 triliun mah kecil. Nggak bikinnya sendiri, pengolahan gitu loh. Lalu dari tiap rumah tangga pisahkan sampah, gampang sama orang Jakarta mah. Pisahkan sampah, yang pisahkan sampah tiap bulan ada undian, dapat HP ke, dapat TV ke. Pokoknya yang bisa memisahkan sampah ada hadiahnya. Nanti ulang tahun Jakarta ada hadiahnya. Kan bisa mendidik yang ada itu. Nah itu yang solusi yang harus kita lakukan. Nah sayang waktu itu ya semua gitu cepat. Tiba-tiba saya udah dikirim ke Cipinang gitu aja udah. Saya nggak pernah berpikir masa gubernur aktif bisa dikirim ya. Saya pikir saya bisa selesai sampai Oktober. Udah kalah pun nggak apa-apa sampai Oktober. Nah mungkin terlalu banyak bunga kali bapak juga yang kirim bunga kali. Jadi akhirnya dikirim bener. Background saya memang banyak dari sarjana psikologi juga dan sekarang aktif di content creator, kerja sebagai public speaker, tapi concernnya ini sebagai wanita di generasi muda ya, itu banyak banget. Dan beberapa waktu lalu juga sempat ada konten yang heboh di TikTok ya, tahu stigma dari Gen Z yang dianggap banyak maunya, banyak ininya, tapi bukan berarti kan semua Gen Z seperti itu. Di antaranya ada Gen Z yang berprestasi juga ya, pasti ada banyak di lingkungan kita juga. Nah, kadang stigma yang seberat itu yang didapatin sama Gen Z ini rasanya tuh bikin semuanya tuh udah stigma jelek. Mereka langsung dianggap, aku nggak mau kerja sama Gen Z. Gen Z itu anaknya banyak maunya tapi nggak mau kerja, pulangnya on time gitu-gitu. Tapi di samping itu kreasi mereka juga banyak.
Nah pertanyaan pertama saya tuh Pak, gimana caranya setidaknya dari generasi yang lebih senior itu mau welcome untuk generasi Gen Z. Jadi setidaknya kita bisa kerja bareng dengan enak. Karena nanti juga akan ada Gen Alpha, Gen selanjutnya kan gak berhenti masalahnya di Gen Z kan. Sesuai stigma yang diberikan. Yang kedua, ini karena saya seorang wanita dan sebelumnya juga di organisasi Putri Indonesia juga, concern terbesar saya tuh sampai saat ini adalah kekerasan seksual nih Pak, agak berat dikit. Tapi sebagai wanita sendiri, kalau bisa dibilang mungkin yang ada di ruangan ini pasti pernah yang namanya ngalamin kekerasan seksual. Either itu verbal ataupun non-verbal, pasti ada yang pernah mengalami. Nah kadang ngalamin itu sesering mungkin, jadi wanita tuh kadang rasanya biasa aja Pak, sulit mau mengadu dan gak ada tempat mengadu juga gitu. Nah kedepannya nih ya kalau yang punya anak-anak perempuan ataupun kita sendiri perempuan, gimana sih Pak akses mengadu yang lebih cepat supaya kita tuh nggak kadang udah terlalu lama berlalu nanti dianggapnya wanita kan ya emang itu kan biasa aja sih disiulin, itu kan biasa aja kamu cuman sambil foto diginiin gitu-gitu. Tapi kekerasan seksual itu kan dianggap sebuah kekerasan kalau kitanya menganggap itu kekerasan. Jadi bukan karena pihak lain yang menilai tapi kitanya, kalau dari undang-undangnya gitu ya yang saya tahu. Jadi pertanyaan keduanya itu adalah gimana sih caranya supaya wanita ini akses mengadu kita ataupun teman-teman laki-laki juga ada yang mengalami kekerasan seksual juga bisa mengadu lebih cepat. Apalagi kalau dialamin sama teman-teman kita adik-adik yang masih SD, SMP gitu. Jadi itu concern besarnya juga gitu Pak. Saya cuma tahu satu hal. Generasi bisa alfa, beta, terus datang. Yang paling penting generasi sekarang harus meninggalkan jejak. Bagaimana kita pegang sebuah kebenaran. Kita pegang sebuah kejujuran. Kita pegang sebuah keadilan. Kita pegang apa itu perikemanusiaan. Ini jejak yang kita harus tinggalkan. Karena generasi yang paling bahaya menurut saya mau Z, mau Alpha ataupun generasi saya pun, ketika saya melihat contoh di atas itu nggak benar. Apalagi orang bisa mendapatkan jabatan dengan mudah, dapat uang dengan tanpa etika, itu bisa membuat saya jadi masalah. Saya bisa mulai berpikir, kalau saya tidak mau seperti dia, saya tidak mau ikut dia, saya bisa jadi hilang. Nah makanya saya beruntung punya bapak saya yang selalu katakan pada saya, asal ada makanan, ada pakaian cukup, kamu gak bakalan susah. Nah ini harus kita tinggalkan ke generasi apapun ke belakang, bahwa ada satu nilai yang harus kita pegang. Nah kalau saya bicara lagi, ada satu yang saya suka bicara sama anak saya juga. Kamu kalau hari ini ujian matematik gitu ya, mungkin nggak kamu belajar bahasa Inggris untuk hari ini? Kan enggak kan? Nah hidup ini terlalu banyak variasi ujiannya. Kalau kita mau pakai sesuatu manual book yang baik, Anda harus baca manual book dari penciptanya dong. Nah saya selalu dorong anak-anak muda generasi apapun, Anda harus baca kitab suci Anda. Yang paling esensial penting dalam hidup ini, memulai hidup ini, adalah waktu teduh dengan Tuhan Anda, dengan kitab suci Anda. Orang tanya sama saya, kok lu kayak nggak ada stresnya? Umur mah cuma angka, saya bilang. Saya bilang gitu kan, karena saya percaya masa depan itu ada. Saya percaya kalau jujur itu ada masa depan. Saya percaya punya etos kerja ada masa depan. Lalu kita bicara soal tadi yang kedua, soal pelecehan segala macam. Saya waktu di Jakarta itu yang saya lakukan. Semua lampu saya ganti dengan daylight punya lampu. Semua tempat sempit itu saya kerjasama dengan Clue, itu ada panic button. Itu langsung terhubung dengan Satpol PP segala macam, polisi, Kostrat, semua saya kirim. Termasuk bus. Kenapa saya maksa orang untuk non tunai? Naik bus masih pakai tap. Dulu orang marah sama saya. Itu saya buat nolong Anda. Dengan ada tap Transjakarta saya uji coba. Saya langsung ketahuan tuh, oh orang laki-laki berangkat kerjanya lebih telat daripada perempuan. Di mana stasiun? Perempuan biasanya pergi pulang stasiun yang sama dan lebih cepat. Laki-laki tengah sore hari suka mampir turun di Mangga Besar, Olimo tuh. Ini anak Mangga Besar nih, masih tahu nih. Anak Mangga Besar loh ya. Ini anak Mangga Besar ini. Jadi kita bisa tahu nih, nah tujuannya apa? Tujuannya saya bisa menyediakan bus yang cukup. Nah yang penting buat saya, panic button ini masih ada di semua RT RW. Saya bilang mau jadi
kepala lurah, mau jadi camat, saya tes hospitality-nya, pelayanannya. Makanya jadi camat siapa? Bidan. Lucu di Jakarta. Nah saya pengen kita tuh kayak bapak emak kos sekaligus jadi GM. Dunia ini sekarang begitu cepat berubah. Makanya bagi saya Gen Z atau Gen Alpha yang muncul nanti, Anda harus punya prinsip pegangan. Dan kita bisa kenal ada seorang pujangga pejabat Ronggo Wasito. Kenapa Ronggo Wasito bisa ada? Karena dia berbeda dengan orang di zamannya, dia pegang prinsip. Lalu dia bilang kan, kalau nggak salah bahasa Jawa gitu ya, seki zamannya zaman edan, dia bilang. Sekarang ini zaman edan, dia bilang. Ya, yang ora edan, ora keduman. Yang nggak ikut edan, nggak ikut kebahagiaan. Tapi sebejo-bejo wong kang edan itu masih lebih bejo wong kang eling lan waspodo. Jadi bayangin dia ngomong begitu. Ini berabad-abad kita terima sampai hari ini. Artinya apa? Orang yang kayaknya untung, yang ikut edan itu lebih untung. Cuma enggak. Seuntung-untung orang yang edan itu masih lebih beruntung orang yang eling, sadar dan waspada. Nah saya kira inilah model jejak yang ditinggalkan pendahulu kita. Nah saya harap milenial nggak boleh meninggalkan jejak stres atau merasa ada kutukan kelas menengah gitu loh. Nggak ada kutukan. Saya kira Tuhan merancang kita semua untuk kebaikan kita. Ya kita mesti lihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan dengan benar. Lalu kita bisa meninggalkan jejak yang baik kepada. Nah saya kalau berdoa untuk anak-anak saya, kalau saya berdoa buat saya setiap pagi, saya selalu minta Tuhan, minimal Tuhan jangan biarkan saya meninggalkan jejak tidak beriman kepada anak-anak saya. Apapun yang saya alamin, saya pikir anak-anak saya melihat, oh iya ya, papa saya itu karena iman yang membawa dia keluar sampai hari ini. Ya sekali lagi soal pelecehan di seluruh dunia pasti ada, tapi kita harus hindari. Bagaimana? Lampu yang terang. Sampai di Monas, ada nggak pelecehan di Monas? Ada. Di Monas, makanya saya Monas saya pasang CCTV, pasangin radio, pasangin pengeras. Jangan ada petugas. Nanti kamu monitor, nanti kamu bisa keluarin suara, awasin. Kalau nggak awas saya bilang. Yang baju coklat tadi, jangan pegang-pegang lo, gue bisa kaget. Gitu kan? Jadi kita pengawasannya semua, makanya saya pasang ada 7.000 lebih CCTV Jakarta. Saya bisa zoom muka segala macam. Itu bisa deteksi sampai kamu tinggi berapa, ras apa, bisa ditebak. Kita kasih standar. Apakah pakai duit APBN? APBD? Enggak. Saya minta kewajiban dari yang pasang BTS. Jadi kalau Anda lihat semua BTS gitu banyak, Jakarta polisi semua itu rata-rata karena zaman itu kita pasang untuk membantu. Lalu bus kita mau dipisahkan, kan kita bisa pisah ini laki perempuan, kita kan bukan kayak begitu juga. Tapi jatah kita tambah banyak. Nah sayang waktu itu pengadaan bus memang bertahap ya. Tapi kalau sampai hari ini bus kita nggak ada yang jelek kan? Perkenalkan saya Haris. Sepertinya dari tadi pertanyaannya agak serius-serius, saya coba untuk sedikit santai. Belakangan agak rame terkait Asian Value. Buat Pak Ahok, Asian Value Pak Ahok itu apa? Asian Value-nya Pak Ahok apa sih? Bagi saya value saya adalah kitab suci saya. Itu saya gitu. Apa di zaman medsos seperti ini ya, kita kok dengerin orang ngomong-ngomong, kita stres, jadi kita hidup buat orang lain. Saya membuat keputusan. Saya selalu bilang gini, orang tanya sama saya, bagaimana kamu membuat keputusan? Keputusan berdasarkan keyakinan saya. Supaya saya bisa, kalau mati pun, saya bisa mati istilahnya the art of dying well. Banyak orang meninggal dengan tidak baik, karena dia menyesali keputusan hidup dia. Tapi kalau kita memutuskan segala sesuatu berdasarkan keyakinan kita nggak pernah nyesel. Setuju juga sih, emang spiritual itu yang mungkin membantu kita ya dari sisi moral ataupun dari perilaku. Tapi Asian Value mungkin kebawa dari komunitas juga, dari masyarakat kita kan pasti ada yang sifatnya genetik tuh yang kita pelajari dari orang tua kita ataupun dari
keluarga kita, komunitas kita tuh ada habit-habit, kebiasaan-kebiasaan yang kita petik juga nih secara sadar gak sadar dari mereka. Tapi kalau Asian value kayaknya emang mau gak mau di kita ada, tergantung seberapa besar nih ya kita ngasih pengaruh itu ke diri kita masing-masing. Kalau dari aku gitu sih. Dari Owen mungkin? Oke, mungkin aku tambahin sedikit. Ini yang aku rasain bukan Asian value saya sendiri, tapi yang aku rasakan di Indonesia akhir-akhir ini. Mungkin salah satu Asian value-nya adalah membunuh idealisme untuk mendapat jabatan. Itu salah satu yang saya rasakan. Ini karena saya sendiri kemarin adalah pemilihan pertama saya. Belum pernah pilkada, belum pernah pemilu, tapi apa ya, rasa-rasa idealisme saya sebagai anak muda, mungkin yang masih anak muda, jadi mulai kayak dilawan gitu, kayak ada perlawanan dalam hati gitu sih. Itu mungkin sedikit tentang Asian value. Oke, terima kasih Kak Awen. Kak Tirta, silahkan Kak. Kalau menurut saya Asian value kita itu adalah nggak enakan. Kalau ada makanan kue, kita ada yang tersisa satu potong, kita nggak berani ambil. Kita minjemin duit, waktu mau kita tagih kita nggak berani nagih, padahal duit kita gitu. Jadi kita nggak enakan ketika kita rame-rame semua ada satu yang berbeda harus dipukul biar sama konformitas. Jadi menurut saya Asian value kita itu nggak enakan dan itu nggak selamanya baik. Terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore. Izin perkenalkan diri, nama saya Velinka dari Jakarta. Yang sebagaimana kita sudah ketahui bahwa Bapak Ahok ini sudah melalui banyak hal khususnya di dunia politik. Meskipun acara ini tidak terkhususkan untuk membahas politik, Pak, izin bertanya apakah Bapak ada rencana untuk mendaftarkan calon diri sebagai pemimpin, Pak? Mengingat masih banyak kebijakan dan permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, dan jika pun Bapak ada rencana, apakah Bapak akan fight di Jakarta, Pak? Atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Ahok. Orang tanya, kenapa saya bikin program A3? Karena secara manusia, saya itu sulit untuk maju Jakarta lagi. Ya. Ini secara teori ya. Karena partai pendukung saya itu kemungkinan bisa gak dapat kerjasama untuk memajukan. PDI Perjuangan itu kurang 6 kursi. Politik itu maraton panjang. Nah bagi saya, jabatan itu betul-betul amanah dari Tuhan. Kita mau ngotot kayak apapun gak ada guna. Tapi minimal kita menyiapkan ini loh. Kebijakannya, programnya, visinya, strateginya. Nah saya kan terus isi tiap minggu keluarkan di A3. Tapi kalau ditanya, Bapak mau nggak jadi gubernur? Kan saya sudah cerita di awal, konstitusi kita memberikan kekuasaan kepada yang tertinggi. Untuk apa? Supaya bisa menggunakan mengadministrasi keadilan sosial. Membantu rakyat ini membukakan jalan buat rakyat. Untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi presiden aja saya mau kok, cuma bisa. Kan nggak bisa gitu secara logika kan. Nah kalau kita nggak bisa, bagi saya itu gini. Minimal kita nggak boleh putus asa. Kita harus lakukan apa yang terbaik. Kalau saya dikasih kesempatan jadi gubernur Jakarta lagi, saya jauh lebih siap dan lebih baik daripada dulu. Ya, orang tanya kenapa? Saya udah nggak habisin waktu ngotot ini whisky sama air putih. Ya, saya nggak mungkin berantem sama Anda untuk sesuatu yang nggak guna gitu loh. Saya juga nggak mungkin keluarkan lagi kata-kata yang TAI gitu kan. Nggak ada guna gitu loh, keluar kata-kata itu loh. Terus waktu orang ngomong sesuatu yang kasar pada saya juga nggak mengkritik orang, nyerang orang, saya kasih solusi saja. Ngapain? Ya kan? Nanti biar aja masyarakat yang menilai, ngapain mesti saya susah payah. Nah jadi saya bilang saya jauh lebih siap. Apalagi saya pernah 4 tahun di Pertamina. Saya nggak dikasih dirut, dikasih komut, tapi saya komut yang aktif. Yang saya suka bercanda, saya dirut nyaru komut. Pertamina itu dalam sejarahnya, bukan saya mau banggakan, dulu ketika kita masih eksportir minyak mentah, ketika harga minyak dunia begitu tinggi, kita eksportir loh, bukan importir. Pertamina pun tidak pernah seuntung yang pernah dialamin waktu saya jadi komut.
Nggak pernah. 2015 itu pertama kali Pertamina dilewatin oleh bank-bank pemerintah keuntungannya. Nggak bisa untung. Tahun kemarin Pertamina nomor 1 untung 72 triliun. Bank BRI cuma 60-an triliun. Itu semua dari mana? Optimalisasi biaya. Yang saya awasin digital semua. Saya minta awasin, terus awasin satu persatu. Dan Pertamina sejak tahun, waktu saya baru masuk November dikasih tahu 2020 rugi 1 miliar Pak. Wah, nggak bisa rugi nih, mana bisa dipotong? Malah jadi untung 1 miliar. 2000 terus naik, 2002 kemarin udah jadi paling besar dalam sejarahnya. 2023 lebih besar lagi. Nah jadi ini, saya kenapa cerita ini? Bagi saya, pemerintahan yang baik itu mesti di-manage seperti korporasi. Seperti perusahaan, tapi yang mengeluarkan banyak CSR. Karena seluruh perusahaan ini milik rakyat, pemegang sahamnya kan, nggak ada yang mayoritas. Dia harus mengeluarkan CSR sebanyak mungkin, dividen sebanyak mungkin kepada si pemilik asli, warga atau rakyatnya. Jadi memanage kota itu harus seperti korporasi. Dan saya sekarang dipelengkapi kuliah 1 jurusan 4 tahun tuh lulus sarjana loh, betul gak? 4 tahun saya tambahan tentang korporasi. Nggak ada di Indonesia perusahaan sebesar Pertamina. Nah saya beruntung tidak dikehendaki jadi dirut, diparkir di Komut, tapi tetap saya belajar. Itu yang saya maksudkan. Kita ditaruh dimanapun, di dalam tahanan pun saya mensyukuri. Jadi maksud saya jauh lebih siap dengan pembekalan seperti itu untuk kembali ke Jakarta. Hanya sayang secara teori politik susah. Karena memang tidak dikehendaki. Yang paling orang tidak suka itu karena tadi ada saudara Tirta, saya dianggap membawa ketidakharmonisan di politik Indonesia. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada demo, nggak ada ribut kan? Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut kan? Semua adem-adem, nyaman-nyaman kok. Jadi gara-gara lu jadi ribut. Nah, kayak gitu. Jadi maksud saya, kita harus percaya kekuasaan dari Tuhan. Tapi kalau Anda tanya saya siap nggak? Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang daripada dulu. Kayak gitu teman aja. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Yang pasti saya tiap minggu akan terus ada di program A3. Kita bisa rekaman kau panjang. Ini yang soal anti korupsi. Saya kemarin udah rekaman dengan Pak Mulya Lubis. Kita berusaha mencari solusi atasin korupsi seperti apa. Itu mungkin akan jadi 2 minggu, kita bagi cukup panjang. Jadi saya akan berusaha memberikan solusi apa tanpa mengkritik yang ada. Nah itu harapan kita. Bagaimana depan Jakarta? Ya kita tentu percaya Tuhan akan yang terbaik. Politik ini panjang, tapi jangan putus asa. Lalu Anda tanya sama saya, kalau itu Anda tidak semangat lagi dong jadi gubernur Jakarta. Saya bilang jadi presiden saya masih semangat kok. Coba jadi gubernur. Nah, tapi pertanyaan begitu kan, apakah bisa? Nah, saya selalu percaya ya, makin ke depan hidup tambah susah. Negara manapun tambah susah. Makin ke depan kita menghadapi krisis energi. Makin ke depan kita menghadapi krisis pangan. Makin ke depan kita menghadapi krisis generasi-generasi baru yang kehilangan kerjaan, yang susah cari kerja. Makin ke depan kita menghadapi kelas menengah yang merasa terkutuk, dia kelas menengah, terjebak di middle income trap. Ini menyakitkan. Makin ke depan seperti itu, maka kita harus menyiapkan diri dengan baik. Nah saya yakin dari kita kalau dengan memberikan edukasi terus acara-acara seperti ini, kita kan mulai tularkan, ada WA, ada apa. Sehingga nanti waktu kita pilih pejabat pun kita sudah mungkin makin pintar gitu loh. You punya program apa? Kamu punya visi apa? Kamu punya strategi apa? Saya kira kita nggak ketipu lagi lah dengan DP 0% gitu misalnya gitu kan. Ya kan misalnya gitu kan. Saya kira mungkin nggak lagi lah. Itu kan tapi dulu bisa. Nah setelah melalui peristiwa ini kita harusnya makin lama makin baik.